Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga anak-anak semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali bersama Ibu Rani dalam pembelajaran bahasa Indonesia, masih di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Namun pada materi ini kita akan mempelajari subtema 4, yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Dalam pembelajaran subtema ini anak-anak, kita akan mempelajari yang pertama yaitu membedakan ciri berbagai jenis benda. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari membuat kalimat perbandingan dua benda. Yang ketiga, kita akan mempelajari menyebutkan ciri-ciri benda pada percakapan. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat kalimat perbandingan. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang cara membedakan berbagai bentuk benda. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari membedakan berbagai bahan pembuat benda. Nah, anak-anak, supaya lebih paham lagi dalam pembelajaran subtema ini, subtema 4 ini, kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu membedakan ciri berbagai jenis benda. Anak-anak yang terkasih, mainan-mainan memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Untuk lebih jelasnya lagi, dalam membedakan ciri berbagai jenis benda, Ibu Rani menyediakan sebuah gambar di sini, yaitu di mana gambar ini ada Jonas dan Dedi sedang bermain. Ya, nah nanti anak-anak perhatikan bagaimana saja bentuk mainan-mainan yang dimainkan oleh Dedi dan Jonas. Nah, supaya lebih paham lagi dalam membedakan ciri berbagai jenis benda, kita perhatikan. Yang pertama itu, bentuk bola berbeda dengan papan catur. Jelas ya anak-anak, bentuk bola itu berbeda dengan papan catur, di mana bentuk bola adalah berbentuk bulat, sedangkan papan catur itu bentuknya segi empat. Warna baju Jonas berbeda dengan warna baju Dedi. Ya, jelas ya anak-anak di gambar, karena baju Jonas berwarna hijau dan baju Dedi berwarna biru. Ukuran mobil-mobilan berbeda dengan ukuran kelereng. Anak-anak perhatikan pada gambar bahwa mobil-mobilan itu ukurannya lebih besar, sedangkan kelereng itu ukurannya lebih kecil ya anak-anak. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk anak-anak lebih paham dalam membedakan ciri berbagai jenis benda, nanti anak-anak bisa mengerjakan ya. Ayo berlatih halaman 74 pada buku Bu Pena 1D ya, supaya anak-anak lebih paham dalam membedakan ciri berbagai jenis benda. Kemudian anak-anak yang terkasih, kita ke materi selanjutnya, yaitu membuat kalimat perbandingan dua benda. Di mana di sini anak-anak dalam membandingkan dua benda, anak-anak dapat menggunakan kosakata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Kemudian anak-anak, setiap benda itu memiliki ukuran masing-masing. Ada benda yang berukuran besar dan ada juga benda yang berukuran kecil. Ada benda yang panjang dan ada juga benda yang pendek. Ada benda yang tinggi dan ada juga benda yang rendah. Ada benda yang berat dan ada juga benda yang ringan. Ada juga benda yang permukaannya halus dan ada juga benda yang permukaannya ringan. Nah,
supaya anak-anak bisa membuat kalimat perbandingan dua benda. Di sini ibu menyediakan sebuah gambar, di mana dalam gambar tersebut anak-anak perhatikan ya, Mei dan Komang sedang bermain boneka. Nah, perhatikan anak-anak, kalau ukuran boneka Komang berbeda dengan boneka Mei. Jadi kita dapat membuat kalimat perbandingan dua benda tersebut. Yang pertama, boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Boneka Mei lebih kecil dari boneka Komang. Ingat ya anak-anak, membandingkan dua benda itu anak-anak dapat menggunakan kosakata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Supaya lebih paham lagi anak-anak dalam membuat kalimat perbandingan dua benda, anak-anak nanti bisa mengerjakan Ayo Berlatih halaman 78 ya, di buku Bu Pena 1D. Ayo Berlatih halaman 78 pada buku Bu Pena 1D. Kemudian anak-anak, kita ke materi selanjutnya, yaitu menyebutkan ciri-ciri benda pada percakapan. Nah, pada percakapan yang ada di sini, Ibu sudah menyediakan sebuah percakapan di mana dalam percakapan ini ada Mei dan Komang. Nanti anak-anak bisa menyebutkan benda apa yang mereka pakai dan bagaimana ciri-ciri benda tersebut. Oleh karena itu anak-anak, mari kita baca dulu terlebih dahulu ya percakapan yang sudah Ibu sediakan. Ayo anak-anak, kita baca bersama-sama. Mei berkata, "Hai Komang, apa kamu sudah siap untuk ulangan matematika nanti?" Komang menjawab, "Aku sudah siap, Mei. Aku sudah belajar semalam. Tapi aku lupa memasukkan tempat pensilku ke dalam tas setelah belajar." Mei berkata, Kamu bisa meminjam pensilku, Komang. Aku membawa 2 pensil. Ada pensil yang berwarna merah dan biru. Kamu mau meminjam yang mana?" Komang menjawab, "Wah, kamu baik sekali. Kalau begitu, aku pinjam pensil merah saja ya, Mei. Karena pensil merah lebih pendek dari pensil biru. Jadi, kamu bisa memakai pensilmu yang lebih panjang." Mei berkata, "Baiklah kalau begitu." Dan Komang menjawab, "Terima kasih, Mei." Nah, anak-anak, pada percakapan yang sudah Ibu sediakan, Komang dan Mei itu menyebutkan beberapa ciri pensil yang akan mereka gunakan. Komang akan menggunakan pensil berwarna merah dan berukuran pendek, sementara Mei akan menggunakan pensil berwarna biru dan berukuran panjang. Supaya lebih jelasnya lagi dalam menyebutkan ciri-ciri benda pada percakapan, anak-anak bisa nanti mempraktekkan di rumah ya, halaman 80, bermain peran tentang ciri-ciri benda, bisa dibantu oleh ayah, ibu, atau kakaknya ya anak-anak. Kemudian anak-anak kita ke materi selanjutnya, yaitu membuat kalimat perbandingan. Di sini anak-anak, Ibu sudah menyediakan sebuah teks. Nah, dalam teks ini nanti anak-anak dapat membuat kalimat perbandingan. Mari kita baca teks di sini supaya nanti kita bisa membuat kalimat perbandingan berdasarkan teks yang sudah Ibu sediakan. Mari anak-anak kita baca bersama. Mei meraba permukaan ubin lantai di teras rumah. Permukaan ubin halus. Lalu Mei meraba batu yang ia temukan di pekarangan. Permukaan batu berbeda dengan ubin. Permukaan batu kasar. Nah, anak-anak, dari kalimat perbandingan yang tepat antara ubin dan batu adalah permukaan ubin itu halus sedangkan batu kasar. Anak-anak yang terkasih,
setiap benda itu memiliki ciri permukaan. Ada benda yang permukaannya halus dan ada juga benda yang permukaannya kasar. Di sini Ibu akan memberikan contoh benda yang permukaannya halus. Apa saja, Bu, contoh benda yang permukaannya halus? Contoh benda yang permukaannya halus yaitu gelas, bola pantai, cermin, dan sendok. Sedangkan contoh benda yang permukaannya kasar yaitu bola basket, keset, ban, dan batu. Nah, anak-anak, supaya lebih jelasnya nanti dan anak-anak lebih paham, nanti anak-anak membuat kalimat perbandingan ya, mengerjakan halaman 84. Ayo berlatih pada buku Bu Pena supaya anak-anak nanti lebih paham lagi membuat kalimat perbandingan. Nah, anak-anak, sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu membedakan berbagai bentuk benda. Di sini Ibu sudah menyediakan ya anak-anak 2 buah gambar beserta teks bacaan. Nanti berdasarkan gambar ini dan teks bacaan, anak-anak dapat membedakan berbagai bentuk benda. Nah, supaya lebih paham lagi, mari kita baca bersama-sama teks yang sudah Ibu sediakan. Komang mengelap kaca jendela. Kaca jendela di rumah Komang berbentuk segi 4. Permukaan kaca jendela halus. Jonas menyikat ban mobil. Permukaan ban mobil kasar. Ban mobil berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, kita dapat membedakan setiap benda berdasarkan bentuk dan permukaannya. Anak-anak yang terkasih, permukaan anak-anak yang terkasih, bentuk benda itu bermacam-macam ya. Ada berbentuk segi 4, ada berbentuk lingkaran, dan ada juga berbentuk segitiga. Contoh benda berbentuk segi 4 yaitu televisi, kaca jendela, dan tempat tidur. Sedangkan contoh benda berbentuk lingkaran yaitu ban mobil, cermin berbentuk lingkaran, uang logam. Kemudian contoh benda berbentuk segitiga itu adalah penggaris segitiga, triangle, rambu lalu lintas ya anak-anak. Supaya lebih paham lagi nanti anak-anak boleh mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya ya. Nanti anak-anak supaya lebih paham membedakan berbagai bentuk benda itu, anak-anak boleh mengerjakan halaman 87 mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya ya anak-anak. Kemudian anak-anak yang terkasih, kita ke materi selanjutnya yaitu membedakan berbagai bahan pembuat benda. Setiap benda dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pemilihan bahan disesuaikan dengan kegunaan setiap benda. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar di mana pada gambar tersebut nanti anak-anak mengetahui apa saja bahan pembuat benda tersebut. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama itu gambarnya ada meja, bangku, dan lemari itu terbuat dari kayu. Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Kemudian gambar yang kedua ada ban, balon, dan karet gelang terbuat dari karet. Karet dipilih karena sifatnya yang lentur. Gambar yang ketiga, buku, majalah, dan koran terbuat dari kertas. Kertas dipilih karena ringan. Gambar yang keempat, kaca jendela, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang. Nah, anak-anak yang terkasih,
supaya lebih jelasnya lagi nanti tentang membedakan berbagai bahan pembuat benda, anak-anak boleh mengerjakan Ayo Berlatih pada buku Bu Pena halaman 91 ya, anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu berharap setelah anak-anak mempelajari materi subtema 4 ini, yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, Ibu berharap anak-anak dapat membedakan ciri berbagai jenis benda. Kemudian Ibu berharap anak-anak dapat membuat kalimat perbandingan dua benda. Ibu juga berharap anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri benda pada percakapan. Ibu berharap anak-anak juga dapat membuat kalimat perbandingan dan membedakan berbagai bentuk benda. Kemudian yang terakhir, Ibu berharap anak-anak dapat membedakan berbagai bahan pembuat benda setelah kita mempelajari materi ini. Nah, anak-anak, demikian materi hari ini. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu minta maaf. Dan jika anak-anak kurang paham dalam materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak boleh bertanya kepada wali kelasnya masing-masing. Demikian pembelajaran kali ini anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak.